Apa yang terjadi pada Alessandro Garnacho, di mana ia sempat digadang-gadang sebagai calon pesepak bola hebat ketika ia menjalani debutnya bersama Manchester United di usia yang relatif masih sangat muda. Pria Argentina yang sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo ini kini menjalani karir sepak bola di Chelsea dengan performa yang sangat jauh dari ekspektasi. Dan ada penjelasan dari Nicky Butt, yaitu sosok pelatih akademi usia muda di Manchester United ya, yang memiliki pandangan tentang sosok Alessandro Garnacho, di mana Nicky Butt melontarkan kritik keras kepada Alessandro Garnacho. Saat itu saya menjabat sebagai direktur akademi United, jadi saya mengenalnya dengan sangat baik. Garnacho selalu sedikit menjaga jarak dan punya penilaian yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Dia merasa punya sesuatu yang spesial. Dan ketika naik ke tim utama, semuanya berkembang terlalu cepat. Dia mencapai status superstar terlalu dini. Seharusnya ada yang menahannya. Mungkin sudah ada yang mencoba tetapi dia mengabaikannya. Hal terbaik yang dilakukan United adalah menjualnya. Karena terlepas dari kemampuannya yang menurut saya juga tidak sehebat itu, sikapnya selama di United sangat memalukan. Saat pergi, dia menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada rekan setim dan juga klub. Ini dilansir dari via Good Bad Football Podcast ya. Nah, kita bahas tentang Alessandro Garnacho. Jadi banyak yang menyoroti kenapa ketika pindah ke Chelsea justru performa dari Alessandro Garnacho ini sangat jauh menurun ya dibandingkan dengan ketika dia masih berseragam Manchester United. Ya meskipun ketika di MU juga statistiknya tidak hebat-hebat banget ya, masih kalah jauh dari pemain-pemain muda yang lainnya gitu, apalagi kalau kita bandingkan dengan sosok Lamine Yamal, Arda Güler, wah Garnacho ini masih sangat jauh ya. Tetapi sangat disayangkan mungkin ini karena memang digoreng-goreng oleh media ya. Karena secara kemampuan bermain sepak bola ya gue setuju sama Nicky Butt bahwa dia emang tidak sehebat itu. Tapi memang kala itu Alessandro Garnacho mendapatkan perhatian publik karena dia adalah sosok bocah dari Argentina tetapi mengidolakan Cristiano Ronaldo ya. Mungkin dapat atensinya dari hal tersebut ya, bukan karena dari permainan sepak bola. Namun sangat disayangkan jika memang dari attitude dan juga dia kerja keras, ya mungkin bisa tetap menjadi pemain yang di atas rata-rata ya. Tetapi nyatanya penilaian dari Nicky Butt, yaitu dia adalah direktur Akademi United ya, yang mendidik langsung Alessandro Garnacho. Jadi dia yang paling tahu tentang sifat Garnacho ini ya. Jadi Garnacho itu tipe-tipe orang yang mengisolasi diri dari teman-teman karena dia juga merasa dirinya itu spesial ya, yang nggak tahu ini star syndrome sebelum waktunya ya si Garnacho ini ya, sampai-sampai dia menyebut bahwa wah ada sesuatu nih, ada something big nih di dalam diri gue, sehingga dia memang secara attitude kayak apa ya, menilai dirinya terlalu tinggi gitu kan, sampai akhirnya dia debut di Manchester United. Ya emang benar kata Nicky Butt ya, dia itu karirnya berkembang terlalu dini, terlalu cepat. Ibaratnya karir sama perkembangan mental itu nggak sesuai ya, nggak berjalan beriringan. Karirnya udah bagus, tetapi secara mental dia masih belum layak lah untuk ada di posisi dia di waktu itu gitu kan. Dan terbukti dari ucapan Nicky Butt lagi-lagi dari Nicky Butt ya. Ketika perpisahan dengan Manchester United sendiri itu juga kan berakhir tidak baik-baik saja ya. Bahkan kita flashback ke Amorim ya. Waktu itu Manchester United masih dilatih oleh Ruben Amorim dan terjadi perselisihan antara Garnacho dan juga Amorim. Bahkan sampai-sampai Ruben Amorim itu ketika ditanya perihal konfliknya dengan Garnacho, statement keras dari Ruben Amorim kala itu adalah ya berdoa saja semoga ada klub yang mau ngerekrut lo gitu kan. Wah itu kan serangan yang cukup keras ya dari Amorim untuk Garnacho gitu kan. Ya mungkin itu bukan tanpa alasan, mungkin memang Garnacho itu memang sesulit itu untuk dihandle ya, sehingga sang pelatih melontarkan kata-kata seperti itu kan. Dan akhirnya terbukti
pergi dari Manchester United itu dengan tidak baik-baik saja ya, karena memang terlalu heboh kayak narasi yang dibangun adalah pengen ke Chelsea karena ingin tampil di Liga Champions, tetapi ya ujung-ujungnya justru malah musim depan yang ke Liga Champions justru, Manchester United ya. Nah, ini juga tercerminkan daripada, perlakuan atau treatment yang diberikan oleh para mantan rekan setimnya di MU ketika Manchester United berhasil mengalahkan Chelsea ya, dan kala itu Garnacho juga, tampil kan, ya meskipun tampilnya sangat buruk banget gitu kan. Nah, Garnacho itu berharap ya, akan ada sambutan-sambutan dari mantan rekan setimnya, tetapi justru sebaliknya, mantan rekannya di Manchester United itu cenderung mengabaikan Alessandro Garnacho. Tidak ada satupun yang berjabat tangan, apalagi memeluk Garnacho yang sudah menunggu di sisi lapangan gitu kan. Tidak ada, karena memang ya siapa sih Alessandro Garnacho kan. Dan sikapnya mungkin makin menjadi-jadi ya di Chelsea gitu kan, di mana dia underperform sendiri, nggak perform, mainnya buruk, tetapi tantrum uring-uringan sendiri gitu. Ibaratnya kalau pemain yang waras ya, ya harusnya introspeksi perbaiki performa gitu kan, bukan malah tantrum kemana-mana. Sikap dia menghapus semua postingan yang berbau Chelsea di media sosialnya, di salah satu platform yaitu TikTok ya. Itu kan menunjukkan sikap tidak respect kepada klubnya sendiri kan, apalagi dia sedang digaji sama Chelsea kan. Dan justru malah mengupload repost-repost postingan tentang dia ketika masih berseragam Manchester United. Ini kan kalau kita ngomongin attitude ya bener-bener gak sopan banget bocah satu ini ya. Ya kalau tengil, kalau nggak sopan tapi mainnya gacor masih it's okay lah. Ini mainnya bapuk tetapi, sikapnya kurang banget gitu kan. Nah makanya, kalau menurut gue pribadi, ya Alessandro Garnacho itu pemain mediocre ya, yang cuman hype di media doang, jadi sorotan media doang, bukan karena penampilan main bolanya, tetapi karena aspek di luar itu ya. Sehingga ya kalau menurut gue pribadi, karir Alessandro Garnacho di sepak bola Eropa itu berakhir ya. Mungkin siapapun nanti pelatihnya Chelsea yang akan datang setelah menggantikan Liam Rossenior, ya Garnacho kalau ada yang nawar pasti dijual ya. Apalagi yang sempat menawar itu River Plate ya, itu dari klub dari Liga Argentina sempat menawar, Garnacho gitu kan. Ya mungkin kalau balik lagi ke Liga Argentina ya sudah goodbye gitu kan ibaratnya. Garnacho itu tidak sempat mencapai peak performanya ya karena attitude-nya sendiri, dan ini juga menjadi pembelajaran untuk para pemain muda yang lainnya gitu kan. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih tentang performa dari Alessandro Garnacho? Apakah kalian berpikir bahwa mungkin hanya butuh diberi kesempatan lagi sehingga nanti Garnacho bisa tampil lebih baik dan bisa, melanjutkan jenjang karirnya ke yang lebih tinggi gitu kan? Coba dong drop opini kalian tentang Garnacho di kolom komentar. Kalian masih ingat gak sama Robin van Persie? Kalau kalian masih ingat, kalian ingatnya ketika Robin van Persie memakai jersey apa? Apakah ketika Robin van Persie melakukan, gol terbang ketika membela timnas Belanda? Atau ketika Van Persie mengangkat trofi IPL bersama Manchester United? Atau justru ketika Robin van Persie masih berseragam Arsenal? Nah, di sini ada sebuah pertanyaan menarik ya tentang Robin van Persie, di mana Robin van Persie menjawab soal klub favoritnya antara Arsenal dan Manchester United. Arsenal memang memberi saya awal karir, tapi saya tidak memenangkan apapun di sana. Fan mencemooh saya, tidak ada rasa hormat. Di Manchester United, saya memenangkan trofi sambil tertawa ya. Dan saya dicintai oleh para fans. Saya memiliki kebahagiaan. Saya memilih kebahagiaan. Nah, di sini ini mungkin, lebih menyakitkan lagi ya untuk fans Arsenal karena Robin van Persie ini lebih memilih dianggap sebagai legenda dari Manchester United. Nah, kita akan flashback ke cerita tentang transfer panas ya, Robin van Persie dari Arsenal ke Manchester United. Jadi, kala itu
Robin van Persie itu bener-bener gunner sejati ya, karena memang dia mencintai Arsenal gitu kan. Bahkan bukan hanya Robin van Persie, istri dan juga anak-anaknya juga sangat mencintai Arsenal karena memang sejak masih muda ya Van Persie ini digembleng sama Arsenal, menjalani awal debut, awal karirnya juga kan bersama Arsenal ya. Bener-bener apa ya, performanya juga sangat bagus, apalagi jika kalian yang masih ingat di Young Gunners eranya Arsene Wenger ya, banyak nama-nama di angkatannya Van Persie seperti Samir Nasri, ada Walcott, ada Ramsey, ada siapa lagi, masih banyak banget, ada Jack Wilshere gitu kan, ada Marwan Chamakh, ada Bakary Sagna. Itu bener-bener angkatan Van Persie di Arsenal gitu kan. Tetapi dari sisi Arsenal sendiri, ini tipe klub yang tidak menghargai jasa para pemainnya karena mentang-mentang dia sejak muda bermain di Arsenal, sehingga dari segi gaji juga tidak mengalami kenaikan ya. Jadi tidak diapresiasi dengan gaji yang layak gitu kan. Karena memang secara karir profesional seorang pesepak bola, ya makin tahun bertambahnya musim ya, market value naik ya gaji juga harusnya kan naik, itu kan harusnya diberikan oleh klubnya, tetapi tidak dengan Van Persie, sehingga Van Persie pun mendapatkan tawarannya. Dan kala itu kontraknya Van Persie juga rumornya memang tidak diperpanjang ya, tidak ada upaya dari Arsenal untuk mempertahankan sang pemain dengan iming-iming mendapatkan gaji atau kontrak yang lebih bagus. Dan kala itu ada tawaran lain yang datang dari Sir Alex Ferguson dari Manchester United, dan akhirnya mungkin tanpa pikir panjang ya, ya meskipun secinta apapun kepada Arsenal, tapi kalau Arsenalnya tidak ngasih feedback yang sesuai dengan apresiasi gaji yang layak, ya mau gimana lagi, pada dasarnya ya yang dicari dari sepak bola ya uang itu sendiri ya kan. Dan akhirnya Robin van Persie pun pindah hijrah ke Old Trafford ya. Dan kala itu benar-benar mendapatkan respon yang sangat berlebihan dari para fans Arsenal. Robin van Persie itu benar-benar dapat cemoohan ya, baik itu di sosial media, baik itu aksi ketika berada di tribun gitu kan. Tetapi di awal-awalnya Van Persie itu masih tetap respect ya kepada Arsenal karena memang ya cintanya udah ke Arsenal. Bahkan Robin van Persie itu sempat dibenci sama anaknya ya karena pindah ke Manchester United. Secinta itu keluarga Robin van Persie kepada Arsenal. Ibaratnya dihujat dia masih sabar, dicemooh dia masih sabar. Bahkan ketika awal-awal mencetak gol ke gawang Arsenal juga dia tidak melakukan selebrasi ya. Tetapi waktu itu sempat viral video jersey Van Persie waktu di Arsenal itu ramai-ramai dibakar ya oleh para The Gunner gitu kan. Dan di momen itu mungkin kesabaran Van Persie udah habis ya, bahwa anjir gue tetap respect kepada kalian tetapi kenapa kok kalian kayak gini ke gue gitu kan. Dan akhirnya udahlah, udah benar-benar hilang respect ya. Dan ketika membela Manchester United dan mencetak gol ke gawang Arsenal, akhirnya Robin van Persie itu melakukan selebrasi ya ke arah fans Arsenal, mantan klubnya sendiri. Di momen itu memang benar-benar ikut meramaikan euforia dari English Premier League pada masanya ya. Dan akhirnya ya yang dicari-cari dari Robin van Persie ya dia dapatkan di Manchester United, yaitu trofi EPL ya. Dan bukan hanya Robin van Persie ya, Samir Nasri juga kan angkat trofi ya ketika dia ke City. Ada juga Cesc Fabregas yang satu angkatan angkat trofi EPL juga ya di Chelsea gitu kan. Jadi memang pada kala itu pemain muda Arsenal itu suksesnya justru ketika keluar dari Arsenal dan nyebrang ke klub sebelah ya, yang masih sama-sama di EPL gitu kan. Ada di Chelsea, ada di Manchester City, ada di Manchester United gitu. Sehingga tidak heran bertahun-tahun kemudian bahkan pertanyaan ini ditanyakan ketika Van Persie sudah menjadi pelatih ya, sudah pensiun dari dunia sepak bola sebagai pemain gitu kan. Sudah melatih Feyenoord kalau nggak salah ya. Tetapi jawabannya ya dia lebih condong untuk dia lebih prefer untuk dikatakan sebagai legenda Manchester United. Dan hal ini juga sama. Pertanyaan ini juga sama dilontarkan ke Cesc Fabregas. Waktu itu Cesc Fabregas ditanya
Gimana pendapatmu tentang karirmu di Arsenal atau di Chelsea? Ya dia lebih bangga karir dia di Chelsea ya, karena di Chelsea dia kan, menorehkan banyak trofi gitu kan, nggak kayak waktu di Arsenal. Dan mungkin nanti next-nya Samir Nasri nih yang akan diberikan pertanyaan yang serupa ya, dan kita tunggu jawaban Samir Nasri, apakah dia lebih prefer disebut sebagai legenda Arsenal atau legenda Manchester City. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian masih ingat tentang perjalanan karir Robin van Persie ketika ia membela Arsenal, lalu transisi lagi ketika dia membela Manchester United di Old Trafford? Coba dong drop opini kalian tentang Arsenal dan juga para legendanya. Drop pendapat kalian di kolom komentar.